Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha agung, Zat yang maha sempurna. Atas limpahan karunia-Nya kita masih bisa dipertemukan dengan bulan yang mulia, bulan yang begitu agung, yakni bulan Ramadan, bulan yang penuh ampunan dan bulan yang penuh keberkahan. Solawat serta salam marilah kita limpah curahkan ke baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan tak lupa juga kita semua selaku sebagai umatnya yang mudah-mudahan mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang terhormat Ibu Mutahharoh MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen PAI luar sekolah. Tak lupa juga teman-teman seperjuangan yang ada di rumah masing-masing yang saya hormati dan yang saya banggakan. Sahabat dan teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah materi yang berjudul menjaga hati. Hati dalam bahasa Arab yaitu qalbun, yang bermaksud artinya jantung. Hati menurut Kamus Dewan adalah organ dalam badan yang berwarna perang kemerah-merahan di dalam perut di bagian sebelah kanan yang berfungsi mengeluarkan empedu, mengawal kandungan gula darah, menyembuhkan kesan keracunan nitrogen dan menghasilkan urea dan menyampaikan glikogen. Menurut Imam Al-Ghazali dalam karya agungnya yang bernama kitab Ihya Ulumuddin, hati terbagi menjadi dua definisi. Yang pertama hati fisikal atau hati berdasarkan fisik, yaitu daging yang berbentuk seperti buah sanubar berbentuk bundar memanjang yang terletak di bagian kiri dada, yang mana di dalamnya terdapat rongga-rongga yang menyalurkan darah hitam dan berperan sebagai sumber nyawa manusia. Yang kedua, hati berdasarkan spiritual, yaitu sesuatu yang bersifat latifah dan bersifat ketuhanan Rabbaniyah. Hati dalam definisi kedua ini menggambarkan hakikat diri manusia, yang dimana hati berfungsi untuk merasai, mengenali, dan mengetahui sesuatu perkara atau ilmu. Oleh demikian, jadi kita dapat simpulkan bahwa definisi hati menurut Al-Ghazali adalah sesuatu elemen yang bersifat halus dan bersifat ketuhanan yang tidak nampak dengan mata kasar dan amat berperan penting di dalam menganalisis sesuatu perkara atau ilmu yang diperoleh. Nabi SAW bersabda, Al-wa'in fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasada kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Artinya, ingatlah bahwa di dalam jasad ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia ruksak, maka ruksak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati. Dilihat dari hadis tersebut, begitu pentingnya menjaga hati agar kita mendapat kebahagiaan di dunia dan memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala serta selamat dari azabnya pada hari kiamat kelak. Lalu, bagaimana cara menjaga hati kita agar tidak rusak atau berpenyakit? Mari kita simak pada pembahasan berikut. Di antara hal-hal yang menyebabkan hati seorang menjadi tenang dan bersih adalah amalan memperbanyak ayat-ayat Al-Quran dan mendengarkannya, karena Al-Quran merupakan penawar yang ampuh dari penyakit subhat dan nafsu syahwat. Yang kedua-duanya merupakan inti penyakit hati seseorang. Di dalamnya terdapat penjelasan-penjelasan yang akurat yang membedakan yang hak dari yang batil, sehingga subhat akan hilang, dan di dalamnya terdapat hikmah
nasihat yang baik, mengajak zuhud di dunia, dan menghimbau untuk lebih mengutamakan kehidupan akhirat, sehingga penyakit nafsu syahwat akan hilang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Qaf ayat 37. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahul qalbu aw alqa sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya sedangkan dia menyaksikannya. Di antara usaha yang dapat menenangkan hati adalah dengan mengambil pelajaran terhadap kejadian dan peristiwa serta kehancuran yang menimpa umat-umat terdahulu akibat kemaksiatan yang mereka lakukan. Di samping kita memperhatikan dan menghiasi hati kita dengan hal-hal tersebut di atas, maka sehingga bentuk penjagaan kita juga harus senantiasa menghindari hal-hal yang tidak mengotori, merusak, menodai, dan mencemarkan hati kita. Di antaranya tidak sibuk dan tidak mudah terbedaya dengan kenikmatan dunia yang melalaikan, terbiasa dan membiarkan mata memandang hal-hal yang diharamkan, baik melalui video, melalui televisi, dari segi bentuk siaran sinetron ataupun gambar-gambar yang terdapat dalam surat kabar ataupun majalah, mendengarkan musik dan menikmati nyanyian-nyanyian seorang penyanyi ataupun menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Dan di antara yang dapat mengotori dan merusak hati juga adalah makan makanan yang haram dan berteman dengan pelaku dosa dan maksiat. Hadirin rahimakumullah, apalagi bulan sekarang merupakan bulan Ramadan, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh keberkahan. Untuk itu marilah kita sibukkan dengan kegiatan yang bernilai ibadah, selain agar kita mendapat ketenangan hati, tak lupa juga agar kita lebih dekat dengan Sang Maha Pencipta hati, yakni Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala waktunya. Mohon maaf bila banyak salah, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.